Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar biologi. Selamat menyaksikan, simak baik-baik ya materinya. Definisi biologi. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan kata logos yang berarti ilmu. Biologi merupakan ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup, baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi dengan lingkungannya. Sebagai ilmu pengetahuan, biologi memiliki beberapa objek kajian yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, baik yang terlihat oleh mata telanjang maupun dengan bantuan alat mikroskop. Adapun objek yang menjadi kajian ilmu biologi dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu pertama, objek tingkat molekul. Molekul merupakan bagian terendah dalam tingkatan organisasi kehidupan. Kedua, objek tingkat sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Tiga, objek tingkat jaringan. Jaringan terbentuk dari kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Yang keempat, objek tingkat organ. Organ terbentuk dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Yang kelima, objek tingkat sistem organ. Sistem organ tersusun dari beberapa organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis. Yang keenam, objek tingkat individu. Individu merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ dengan fungsi tertentu. 7. Objek tingkat populasi. Populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis dan menempati satu daerah dalam waktu tertentu. Kedelapan, objek tingkat komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu daerah tertentu. 9. Objek tingkat ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya, serta hubungan timbal balik yang ada di dalamnya. 10. Objek tingkat bioma. Bioma merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem yang sama. 11. Objek tingkat biosfer. Biosfer adalah seluruh isi planet bumi beserta makhluk hidup atau kumpulan dari semua bioma yang ada di bumi. Peranan biologi bagi kehidupan. 1. Manfaat biologi di bidang pertanian. Adanya ilmu genetika telah berhasil ciptakan buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka dan pepaya tanpa biji. 2. Manfaat biologi di bidang peternakan. Berkat perkembangan ilmu anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, dan embriologi hewan, telah ditemukan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas ternak. 3. Manfaat biologi di bidang kedokteran. Adanya virologi telah menyumbangkan pengetahuan dalam menemukan vaksin. Mikrobiologi telah mengidentifikasi beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, di bidang kedokteran telah diterapkan teknik bayi tabung dan implementasi organ. 4. Manfaat biologi di bidang lingkungan. Adanya bioteknologi dapat mengatasi pemancaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas butida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Perkenalkan, nama saya Anuriel Fitraya Taufik. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan yang pertama adalah respirasi atau bernapas, merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan di dalam tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Kemudian, pembakaran zat makanan ini akan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Semua makhluk hidup tentu saja memiliki alat pernafasan dan cukup beragam. Misalnya pada hewan ada trakea, insang, permukaan kulit maupun paru-paru. Sedangkan pada tumbuhan menggunakan stomata atau lentisel. Nah, pada manusia sendiri, proses respirasi cukup kompleks dan melibatkan banyak organ. Nah, proses respirasi pada manusia ini terbagi menjadi dua, yakni pernapasan perut dan pernapasan dada. Pada pernapasan perut melibatkan otot diafragma, sedangkan pada pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Ciri kehidupan yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan proses pindahnya sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan, bergerak dapat dilihat secara langsung karena hewan memiliki rangka dan otot, sehingga dapat berpindah dengan mudah dan dapat kita lihat secara kasat mata.
Sedangkan pada tumbuhan, geraknya cenderung pasif karena gerakan pada tumbuhan memerlukan rangsangan seperti fototropisme, geotropisme, kemotropisme, dan sebagainya. Ciri yang ketiga adalah makan. Setiap makhluk hidup tentu saja melakukan aktivitas makan karena proses tersebut merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Nyaris semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tergolong ke dalam heterotrof atau tidak membuat makanannya sendiri. Sedangkan pada tumbuhan disebut sebagai makhluk autotrof karena dapat memperoleh makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada manusia, kita cenderung akan makan ketika kita merasa lapar. Nah, merasa lapar itu diakibatkan oleh hormon ghrelin yang diproduksi secara berlebihan apabila lambung kita kosong. Otak menangkap sinyal tersebut dan membuat kita merasa lapar. Keempat adalah tumbuh. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran fisik setiap makhluk hidup. Pada manusia seperti bertambah panjangnya ukuran rambut atau bertambah tingginya seseorang. Nah, sedangkan pada tumbuhan, pertumbuhan dibagi menjadi dua, yakni pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi apabila terjadi pemanjangan pada pohon tersebut atau pemanjangan akarnya. Sedangkan proses pertumbuhan sekunder atau yang kedua, yakni apabila terjadi pertambahan ukuran diameter dari batang pohon tersebut atau akarnya. Nah, pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh aktivitas sambium. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Kita akan dapat mengamati pada hewan lebih sering karena pada hewan telah dilengkapi dengan sistem syaraf. Ya, seperti pada manusia, kita akan refleks berteriak ketika kita menginjak paku karena kita merasakan sakit. Nah, sedangkan pada tumbuhan, biasanya peka terhadap rangsang ini, perangsangnya biasanya berupa cahaya atau disebut sebagai fototropisme, di mana gerak ujung dari tumbuhan itu mengikuti arah matahari. 6. Ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, sistem ekskresi dilakukan oleh 4 organ. Yang pertama adalah ginjal mengeluarkan urin, yang kedua kulit mengeluarkan keringat, yang ketiga paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan yang terakhir adalah hati mengeluarkan empedu. Sedangkan pada tumbuhan, salah satu contohnya ialah mengeluarkan uap air melalui stomata. Pada hewan kurang lebih mirip seperti manusia, namun tidak sekompleks manusia. Yang ketujuh adalah membutuhkan nutrisi. Sehubung dengan poin makan tadi, nutrisi dibutuhkan oleh tubuh, namun tidak semua makanan yang kita makan mengandung nutrisi. Nutrisi dapat berupa vitamin, mineral, dan sebagainya. Nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kedelapan ada adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan setiap individu atau makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada banyak proses adaptasi yang dapat dilakukan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup yang lain. Misalnya pada tumbuhan adalah kita bisa melihat daun jati menggugurkan banyak daunnya apabila sudah memasuki musim kemarau. Hal itu untuk mencegah penguapan yang terlalu banyak. Nah, pada manusia kita dapat merasakannya pada saat misalnya kita dalam kondisi kepanasan, kita akan cenderung mengeluarkan banyak keringat. Sedangkan pada kondisi dingin, kita akan cenderung mengeluarkan banyak urin. Hal itu karena tubuh kita beradaptasi dengan keadaan sekitar untuk menjaga ketersediaan cairan di dalam tubuh. Nah, sedangkan pada hewan, contohnya pada cicak, yang paling sering kita amati adalah autotomi, yakni kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya apabila mengetahui dirinya sedang dalam kondisi yang berbahaya. Yang kesembilan, reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan setiap individu atau makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Nah, reproduksi ini dilakukan oleh dari makhluk hidup tingkat kecil seperti tingkat sel sampai makhluk hidup tingkat kompleks seperti manusia. Nah, pada tumbuhan reproduksi dibagi menjadi dua, yakni reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Reproduksi generatif melibatkan sel gamet, sedangkan reproduksi vegetatif tidak melibatkan sel gamet. Ciri yang terakhir adalah metabolisme. Metabolisme merupakan proses biokimia yang terjadi pada satu organisme atau makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu contoh dari metabolisme adalah proses glikolisis. Hai, saya Alif Nuridaya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang dapat dilihat dari perbedaan bentuk, warna, ukuran, jumlah, maupun faktor fisiologis. Keanekaragaman hayati biasa juga disebut dengan istilah biodiversitas. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama,
keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi dalam satu spesies yang disebut dengan varietas. Contohnya yaitu variasi rambut pada manusia. Ada yang berambut ikal dan ada juga yang berambut lurus. Contoh lainnya yaitu dapat dilihat dari variasi warna pada bunga mawar. Ada yang berwarna merah, pink, putih, hingga hitam. 2. Keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi dalam satu famili. Contohnya yaitu pada famili Felidae atau kucing-kucingan yang beranggotakan kucing, harimau, singa, dan juga cheetah. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem sawah. Lalu bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis. Hal ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati dan dijadikan sebagai negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi 3 zona berdasarkan garis Weber dan Wallace. Adapun 3 zona itu, yang pertama zona oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna pada zona ini memiliki ukuran yang lebih besar dan juga berjenis primata. Contohnya orangutan, badak bercula 1, dan gajah Sumatera. Adapun flora yang dapat ditemukan yaitu Rafflesia arnoldi, kantung semar, dan juga meranti. 2. Zona peralihan yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Fauna pada zona ini cenderung dikatakan sebagai fauna endemik Indonesia. Contohnya anoa, komodo, dan babi rusa. Adapun flora yang dapat ditemukan adalah tumbuhan rempah-rempahan seperti pala, cengkeh, dan cendana. 3. Zona Australia yang meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Fauna yang ada di sini cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil. Beberapa hewan memiliki kantung dan juga banyak sekali jenis burung. Contohnya cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, dan lurik. Adapun flora yang dapat ditemukan yaitu pohon sagu, nipa, dan juga matoa. Perkenalkan, saya Ira Saskia akan membawakan materi sejarah perkembangan biologi. Pada zaman dahulu kala, terutama zaman Yunani, orang lebih banyak mempelajari filsafat. Dari filsafat ini, selanjutnya berkembang dengan adanya filsafat alam dan filsafat moral. Filsafat alam mempunyai turunan ilmu alam, sedangkan filsafat moral berkembang menjadi ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu-ilmu alam ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yakni ilmu abiotik atau non-hayati dan ilmu hayat. Ilmu hayat inilah yang biasa disebut dengan nama biologi. Biologi dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Hal ini sesuai dengan asal kata biologi dari bahasa Yunani, yakni bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Orang yang pertama kali meletakkan ilmu dasar biologi pada zaman Yunani adalah Aristoteles. Ia mengungkapkan sebuah teori tentang asal-muasal makhluk hidup dari benda mati yang dikenal dengan teori abiogenesis. Kemudian, pada abad ke-13 Masehi, tepatnya tahun 1668, Francisco Redi melalui percobaannya meluruskan pendapat Aristoteles yang telah muncul sejak belasan abad sebelum masanya dengan mengajukan teori biogenesis. Dengan teorinya, Redi menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Teori tersebut diperkuat oleh Lazzaro Spallanzani 1765. Setelah itu, biologi semakin berkembang dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ketika mikroskop pertama kali ditemukan, kemampuannya untuk melihat objek-objek mikroskopis masih sangat terbatas. Kemudian, berkembanglah mikroskop seperti yang umum kita gunakan saat ini, yang disebut sebagai mikroskop cahaya, karena sumber sinarnya adalah cahaya. Setelah itu, berkembang pula mikroskop elektron, yaitu mikroskop yang sumber sinarnya adalah elektron. Sehingga pengamatan dengan mikroskop ini dapat dilakukan dengan lebih detail dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Dengan dukungan teknologi lain, kajian biologi pun mengalami perkembangan sehingga muncullah penemuan-penemuan baru seperti dalam biologi molekuler dan bioteknologi.
Akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat, saat ini biologi sudah merambah pada hal-hal yang dulunya tidak mungkin dilakukan. Biologi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan teknologi. Sekian materi yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.